Oke, pertanyaannya kalau repository bagusnya root aja atau ada action line? Action line maksudnya gimana nih? Kayak kita kan create, read, update, delete, action line mungkin kayak ya kayak apa sih? Misal user repository-nya. Nah, di situ ada find user, email, password. Nah, terus itu ya akhirnya sama aja sih kayak read kan ya. Kan dia user repository, dia read usernya dong. Sebenarnya bisa di handler kan itu loh. Kalau di handler seperti apa? Bisa kasih contoh yang kalau di handler seperti apa? Oke, siap. By the way, buat project kan ada view data gitu-gitu. Itu jangan lupa tetap dibuat di dalam mode konsep DDD-nya ya. Jadi jangan kalian tarik DB langsung di bagian view-nya gitu. Jadi harus lihat repo dulu, handler, terus controller, baru view. Ini kalian ada yang mau nanya lagi gak? Apa aja sih berkaitan dengan PSD? Fungsi handler ya. Nih, saya bukain dulu deh, bentar. Nah, kalau kalian lihat di sini, kelihatan kan ya yang PSD? PDF. Nah, ini udah saya pernah buatin buat kalian. Harusnya bisa kalian cek di forum juga. Nah, ini sebenarnya handler itu berapa? Jadi kan kalau misalnya kalian punya sebuah transaction nih, kan transaction itu ada header sama detail. Nah, fungsi handler di sini dia bakal gabungin buat kalian nge-handle si transition-nya. Jadi kalian ngegabungin si header sama detailnya.
Jadi kalian join-joinnya di sini. Jadi kalian nanti di repositorinya itu bakal tetap kepisah nih. Bakal tetap ada si add transaction header sama add transaction detail. Cuman kapan kalian gabunginnya itu, kalian gabunginnya itu pas di handler gitu. Jadi nggak langsung di uh, repo-nya. Jadi intinya handler itu digunain buat ngegabungin doang sih. Kalau misalnya kalian punya lebih dari satu table gitu. Jadi makanya kalau tablenya yang kepakai cuma satu itu kadang handler cuma agak-agak guna. Jadi cuma dipanggil doang. Tapi kalau misalnya cut transaction ada dua table sekaligus, terus tipenya sama, jadi kayak header transaction sama detail transaction. Nah ini kalian bisa gunain buat ngegabungin mereka, ngejoinin mereka gitu. Misalnya kalian di transaction mau bikin checkout nih, kan checkout berarti kalian mainin dua table sekaligus nih, si header sama detail. Kalian masukin detail dulu, baru kalian masukin transaction detail. Nah ini kalian mainnya di handler. Aman nggak? Atau masih bingung? Oke. Okay. Ada lagi nggak? Ini kalau buat yang Crystal Report semuanya udah selesai belum buat Crystal Report? Udah, udah aman Crystal Reportnya? Itu seharusnya yang pertemuan minggu lalu itu saya ada salah ajarin ya, lupa satu step doang. Itu seharusnya saya udah taruh di ini, perbaikannya udah saya taruh di video YouTube tuh. Kalau di link YouTube-nya sih, kalau kalian ada nonton. Transaction history ya. Ini kalau di transaction history di soalnya kayak apa ya pertanyaannya? Kalau misalnya Crystal Report kan cuma digunain buat tampilin datanya kan ya. Misalnya hasil transaksi kalian. Nah, tergantung soal sih. Kalau misalnya dia minta transaction historinya pakai Crystal Report, ya udah berarti kalian bikin history transaksinya itu dimasukin ke Crystal Report gitu. Jadi itu emang gak ada, emang beda sih, emang beda jauh banget. Satu yang diminta apa, satu kalian kerjanya gimana gitu. Oh, kalau misalnya transaction historinya emang nggak minta pakai Crystal Report, yaudah print tampilin biasa aja, misalnya pakai grid view gitu. Kalau misalnya diminta transaction report, ya udah kalian buatnya pakai transaction report. Jadi itu masalah view-nya doang sih. Jadi satu pakai Crystal Report, satu pakainya grid view biasa. Ada lagi?
By the way, buat controller itu kalian nggak wajib cuma bikin per table ya. Jadi misal kalian punya 4 table, jadi kalian bikinnya 4 controller doang. Jadi nggak kayak gitu doang ya. Kalian boleh aja bikinnya sesuai view kalian. Jadi misalnya kalian punya 10 view, terus kalian punya 10 controller, yaudah nggak apa-apa. Jadi nggak kebatasin cuma buat si table-tablenya doang. Misalnya table user, product, transaction, dan lain-lain. Tapi bisa aja kalian bikin login controller, register controller, dan lain-lain. Sebelumnya udah buat datasetnya belum? Kalau udah ya. Coba ya. Nah itu kalau kalian lihat tuh saya ada share psd per11.png ya. Itu gambar codingan snippet dari si Johan ya, teman kalian. Nah itu kalau kalian buka aja download bentar. Itu tadi kan sebenarnya tadi Johan ada nanya nih, bagusnya gimana? Bagus, sabar saya cari dulu pertanyaan dia. Oke, kalau repository kan bagusnya cerut aja atau ada action line. Terus dia nanya, misal user repository. Nah, di situ kalau ada function yang namanya find user, ada email yang dimana terima parameternya email sama password, sebenarnya bisa di handler juga kan kok? Iya, bisa. Nah, kalau kalian lihat di codingan itu, codingan si Johan, nah itu bisa. Cuman itu kan ada query kan ya di handlernya. Nah, bagusnya semua query itu ditaruhnya di layer repository. Gitu, biar nggak melanggar ini sih, DDD. Kalau ada kayak gini sih, kemungkinan handlernya bisa aja dapat setengah sih. Setengah untuk nilainya ya. Nah, pokoknya handlernya itu panggil repository yang urusin semua yang query-query, kan? Habis controller itu dia panggilnya handler gitu. Di controller tuh dia ada validasi gitu. Nah, ada yang masih bingung dengan materi mana? Mungkin ada yang kurang memahami materi di controller layer. Crystal Report semuanya udah aman kan ya? Atau ada yang masih bingung sama Crystal Report nih? Nah, ini yang maksud kamu. Di sini gak ketemu datasetnya buat Miley. Oh, mereka nggak ketemu datasetnya ya? Katanya nggak ke link gitu. Bentar. Kalau nggak ketemu datasetnya sih biasanya ya ini sih, tinggal tambah connection tapi secara file system sih. Jadi ntar harus masukin lagi
Coba deh Jos, ajarin. Jos. Ya, bentar. Ini sambil tunggu yang dataset nih kalau nggak ketemu solusinya. Ini ada lagi yang punya pertanyaan. Ada lagi yang punya pertanyaan? Untuk view-nya itu ya yang pentingnya sih ini sih semua fungsinya jalan dulu. Jadi maksudnya kayak webnya nggak usah cantik-cantik dulu, nggak usah kasih CSS gitu. Yang penting jalan sesuai soalnya. Nah, itu kalau semua udah sesuai, semua bener, seharusnya nilainya bagus. Nah, kalau kalian mau ngotak-ngatik CSS-nya web design, nah silakan kalau udah selesai gitu ya. Ya biar rapi aja sih. Bentar ya. Nggak bisa diklik. Ini ada berapa dari kalian nanya ke saya? Oh, oke sabar. Ini diajarin dataset dulu ya. Nah, ini buat dataset kalau misalnya di sini nggak kedetek nih. Ini kalian ke create new connection nih. Terus pilih yang ado.net nih. Kan ada make new connection, kalian pilih ini aja. Nah, terus di sini nanti kalian tinggal cari filenya doang sih. Cari file si dataset yang udah kalian buat. Nah, terus tinggal di open. Udah finish. Gitu. Nah, cuma ini saya gak ada tabelnya, jadi ada datasetnya ya gak ada tabelnya jadinya not fun gitu. Nah, ini yang kalau misalnya agak kedetek, coba dulu deh. Bisa gak? Dapat gak?
Ini ada lagi yang mau nanya? Oke deh, paling ini balik lagi ya. Tadi seharusnya ada berapa dari kalian sih nanya, ada yang nanya kayak gini, kok mau tanya project PSD yang bikin card itu suruh update. Maksudnya update quantity produknya ya. Di kalian ada bingung nggak di soal itu? Untuk update itu seharusnya update apa ya? Saya belum lihat soalnya sih. Lu udah lihat soalnya belum, Jos? Belum, tapi soalnya itu kayak yang itu sih yang kemarin Tokopedia, Iya, yang Tokopedia. pas kuis. Iya, dilanjutin. Kalau ada yang bisa screenshot soalnya, boleh deh ditaruh di chat mengenai update di card ya. Yang bikin card suruh update biar kita bisa lihat lebih jelas ya. Kita nggak ada akses buat download ya soalnya. Oke, itu ada yang share. Thank you Johan buat share PDF-nya deh. Doknya ya. Kita coba cek dulu ya. Atau enggak? Sabar. Enggak, Jose, lu tolong download habis itu share screen aja soalnya biar kita melewati satu-satu gitu, biar kita tanya ke mahasiswanya ngerti atau enggak gitu. Iya, gue lagi open bentar. Reportingnya ada bisa ya? Oke, siap. Ingat ya, reporting itu kalau di detail report pastikan jangan semua transaksi loh ya. Detail report ya berdasarkan header transaction reportnya, jadi satu-satu gitu. Kalau yang pas di video itu awal-awal itu semua transaksi di appear di satu-satu detail report. Nah, seharusnya itu dibagi-bagi berdasarkan header transaction punya ID. Nah, itu seharusnya udah saya perbaikin. Itu seharusnya kalau mau langsung ke menit perbaikan itu udah ada di description-nya ya. Di menit berapa udah saya taruh. Card ya. Kalau boleh tahu yang cardnya halaman berapa ya? Ini random. Oh, ini update card. Oke,
Oh, yang folder ASP.NET Client bisa dihapus kok. Itu lo udah jawab belum, Jose? Belum, jawab. Itu ASP.NET Client-nya dihapusin aja sama folder bin, ya. Itu ntar ASP.NET Client-nya biasanya kalau pengoreksinya nggak lihat ada ASP.NET Client, ya otomatis kan crystal report-nya nggak bisa jalan dong ya. Ntar paling di pengoreksinya kasih taruh gitu. Ya saran saya sih ASP.NET Client-nya diinin aja, dihapusin sebelum di zip ya. Ini yang update card yang mana ya? Yang ini. Update produk on card. Atau ada update card-nya lagi? Atau yang ini? Update card yang ini sih, yang quantity. Waktu itu dia nanya. Yang quantity. Coba. Data. Maksudnya coba lihat update card item. Ini kan Update quantity yang mana ya? di sini cuma bilang update card item. Ada lagi nggak yang lain update? Ini update. Itu tuh update Order product on card. redirects the user to update card page, and the selected product's ID will be passed during using the URL summary string parameter. Berarti kalau gue klik ini, dia ke sini. Iya. Terus dari string parameter dia bisa tahu produk apa yang diupdate. Itu kalian udah tahu kan ya cara pakai string parameter gimana? Iya, string parameter yang ada tanda tanya ID sama dengan itu. Nggak selalu ID ya, boleh apa aja. Bebas kalian. Ini agak kurang jelas sih agak soalnya. Apa yang diupdate? When the member Ya, has yang question mark, yang query parameter ID sama dan itu benar kok, Johan. Ini apa yang diupdate ya? Coba nanya dulu deh. Bentar. Sebentar.
Sebentar, lagi nanya case-maker-nya dulu ya. Ini agak rancu sih apa yang di-upload. Nah, ini sambil tunggu ada lagi yang mau ditanya? Ini buat soal-soal di sini ada yang mau ditanyain nggak? Yang masih bingung juga. Mungkin kalau rancu bisa sekalian tanya ke komposalnya juga langsung. Di sini ada yang pakai web service nggak? Kalau pakai ada bermasalah nggak sama web service? Soalnya itu biasa yang sering buat masalah sih. Soalnya dia jalanin 2 project. Ya nggak masalah juga sih kalau mau pakai web service. Yang penting jalan aja sih. Tapi di project ini nggak ada penilaian buat web service pakai atau enggak. Jadi pakai nggak masalah. Ya kalau mau pakai silakan. Nggak ada larangan sih. Nah, ini udah ada jawabannya buat update card. Itu yang kalian update itu kuantitinya aja. Jadi misalnya kalian udah di cardnya itu udah pilih 5 produk nih. Nah, kalian mau update quantity salah satu produk misalnya. Nah, itu ya update card gitu doang sih. Jadi update kuantitinya doang. Paham nggak maksudnya?
Ini saya coret-coret ya. Bentar. Nah, ini misalnya contohnya itu kalian nanti ada card nih. Misalnya di sini ada produk ID. Terus nanti ada quantity. Nah, misalnya produk ID-nya itu 1. Nah, quantity-nya itu misalnya awal 1. Terus ada produk 2. Quantity-nya 1 juga. Nah, kalau misalnya kalian mau update, ya udah yang kalian update quantity-nya doang gitu. Misalnya quantity-nya kalian mau tambahin jadi 5. Nah, gitu. Ini update card cuma update quantity-nya doang sih. Udah. Ini ada lagi yang mau nanya? Oh iya, buat update coba ya update produk. Ini biasa banyak yang kurang nih. Nah, kalau misalnya kalian update produk, biasa kan kalian ada banyak list produk nih di view. Terus kalian klik salah satu. Nah, terus kan nanti muncul sebuah form buat nge-input uh, data baru kan ya. Nah, sebelum kalian input data baru, harusnya itu kalian tampilin dulu data lamanya gitu. Jadi misalnya kalian punya field nih. Ini saya banyak-banyak banget yang miss. Misalnya kalian punya field nama, terus ada price gitu, harga lah. Nah, ini pas kalian munculin formnya nih, ini form update. Nah, ini ada form update. Terus nanti ada nama, ada harga. Nah, ini sebelum kalian langsung masukin yang baru, harusnya pas pertama kali kalian pencet update, dia tampilin data lama dulu. Misalnya data lamanya itu produk nama lama gitu. Terus ini harga lama. Nah, jadi harus kayak gini dulu. Jangan langsung kalian pas pencet update, terus dia pindah ke form, tapi di sininya kosong gitu. Nah, jadi pas update, pastiin aja tampilan lamanya ada gitu. Data lamanya. Kenapa? Soalnya kan kalau misalnya kalian update, itu nggak selalu kalian update semua kan ya. Paling kalian update beberapa doang, misalnya kuantitinya doang atau harganya doang. Nanti namanya bakal tetap gitu. Nah, kalau misalnya kalian hapus,
kalau orang lain nih yang pakai aplikasi kalian yang nggak ngerti cara kerjanya, nah dia bakal bingung nih. Bisa aja kalian update 1000 produk, terus kalian lupa salah satu namanya. Nah, itu kan ribet. Nah, makanya kalian kalau update selalu tampilin data lamanya dulu. Ini soalnya pas quiz banyak banget yang nggak tampilin kayak gini. Dia intinya update doang. Jadi harus kalian tampilin juga. Kalau kalian baca soalnya juga ada ya. Dia bilang nih, mana ya tadi? Dari mana ya? Nah, all of the to be update product, current data will be show gitu. Intinya sebelum kalian update, ya di show dulu datanya. Yang lama. Ini nggak berlaku cuma di update produk ya. Di semua update. Intinya di semua U. Semua CRUD yang bagian U update. Bisa edit profile, update card, atau apa gitu. Intinya data lamanya harus ada. Jangan langsung kalian kosongin terus kalian input data baru. Ini ada nilainya ya. Jadi jangan di skip ya. Ini suara saya masih kedengaran kan ya? Atau putus sih? Ini ada lagi modelnya agak. Soalnya nanti paling menit ke 50 bakal closing sih. Bakal selesai end meeting. Kalau enggak nanti bakal di-kick. Takutnya nanti hasil recordnya hilang. Kalau mau nanya masih ada 5 menit, nanya aja apapun. Itu update produk yang saya jelasin tadi jangan lupa ya. Intinya tampilin data lama dulu. Produk type itu tergantung soalnya ya. Kalau misalnya ada minta bisa update produk type, ya udah update produk type-nya aja. Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Kalau misalnya update yang kayak gitu, bisa intinya selain produk ID ya jangan diupdate. Bukan lebih aman sih, lebih bagus aja. Emang kan kalau kalian mau update sebuah produk kan bisa aja produk ini tipenya berubah gitu. Jadi sesuaiin soal aja. Kalau nggak minta, nggak usah. Kalau minta, update aja. Kalau misalnya agak dispesifikin nih bisa apa enggak, kalian bikin bisa aja. Jadi bisa update semua selain ID si produk ya. Itu gak
Ini kalau nggak ada pertanyaan lagi, paling kalau misalnya belum kepikiran pertanyaannya, paling ntar PM aja atau nggak chat di grup. Paling ini ntar hasil videonya yang record ini kita ntar saya post deh di YouTube di agak siang ya. Ya, paling agak siang saya postin di YouTube. Paling kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya paling ini kita di menit 50 kita end aja ya. Ntar paling kalau ada pertanyaan, ntar tanya lagi aja di grup atau di chat PM aja. Ya, udah. Terima kasih udah ikutin meeting ini ya. Yuk, bye-bye semuanya. Boleh leave atau enggak ntar hostnya end meeting for all ya. Thank you. Good luck ya buat projectnya sama stay safe semuanya.